Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini Teacher Rifai akan menjelaskan tentang urutan-urutan dalam ibadah haji. Ibadah haji adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, yakni bagi mereka-mereka yang sudah mampu dalam arti sehat badannya, kuat fisiknya, tidak sedang dalam wabah penyakit, aman keadaannya, punya bekalnya, ada harta yang ditinggalkan untuk keluarganya. Nah, mari kita lihat bagaimanakah urutan-urutan haji berikut ini. Oke anak-anak, ini adalah tahap pertama dalam ibadah haji dan ini adalah rukun dalam ibadah haji, yaitu memakai kain ihram dengan berniat haji. Memakai kain ihram dan berniat haji di dalam rukun haji sudah ditentukan tempatnya masing-masing atau miqatnya masing-masing, baik itu waktunya ataupun tempatnya. Karena kita orang Indonesia, biasanya kita dari sebuah tempat yang disebut dengan nama Yalamlam atau tempat-tempat lain yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Baik anak-anak, sekarang teacher akan peragakan bagaimana berniat sambil memakai baju ihram. Yang pertama, kita pastikan sudah punya 2 helai kain ihram. Kemudian pakaian yang melekat dalam tubuh kita dilepas, kemudian kita mandi bersih pakai wangi-wangian, baru kita memakai kain ihram seperti ini. Untuk lembar yang pertama kita pakai di bagian bawah. Cara memakainya sangat simpel. Boleh beberapa macam cara, tapi yang paling mudah adalah seperti ini, anak-anak. Ini bisa diputar seperti pakai sarung, kemudian putar balik, baru kita gulung. Kalau biar lebih kencang, biasanya pakai sabuk. Disabuk, lalu kemudian ingat, saat memakai baju kain ihram ini kita tidak boleh pakai apapun pakaian kita, bahkan penutup kepala juga tidak boleh ya. Kemudian yang bagian atas seperti ini makanya ya, ini lebih panjang sebelah kanan, lalu tangan kanan dibuka, lalu kita sampirkan seperti ini. Lalu kita baca niat, labbaika Allahumma hajjan wa umratan lillah. Lalu kita sambil bertalbiyah kita menuju ke Arafah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selamat berjumpa nanti kita di Arafah ya. Oke anak-anak sekalian, setelah tadi kita memakai baju ihram sambil berniat untuk haji di mikotnya masing-masing, sekarang kita menuju ke Arafah. Apa Arafah itu? Arafah adalah sebuah tempat yang sangat luas. Di sana ada sebuah gunung yang terkenal namanya Jabal Rahmah. Di gunung inilah orang nanti akan berebut untuk menempati gunung tersebut sebagai tempat Arafah mereka. Karena di gunung inilah keutamaan Arafah. Dan di samping gunung itu ada tanah lapang yang sangat luas namanya Arafah. Kapan mulai Arafah? Arafah itu dimulai sejak zuhur ketika matahari tergelincir. Apa yang dilakukan di Arafah? Yang dilakukan di Arafah adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat Allah, mengingat-ingat dosa kita, memohon ampun kepada Allah, dan kita adalah tamunya Allah yang akan disampaikan atau diperlihatkan kepada para malaikat-malaikat Allah dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat-malaikatnya. Nah, di sini orang ada yang di tenda, ada yang di tanah lapang, ada yang naik ke atas gunung. Mereka semuanya berdoa, menangis, menyesali berbagai macam dosa yang telah mereka perbuat. Mereka juga banyak membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Disitulah puncak daripada haji. Kata Rasulullah, Arafah itu adalah haji, atau haji itu adalah Arafah. Oleh karena itu di Arafah ini kumpullah jutaan manusia bersama-sama di waktu yang sama, di tempat yang sama, untuk mengingatkan kita akan kematian. Karena kita tidak memakai baju, kita hanya memakai kain yang tidak berjahit. Dan di sana ada lapangan yang luas mengingatkan kita akan pada mahsyar yang luas dan luar biasa.
dan manusia nanti akan dikumpulkan di sana. Nah, disinilah di padang mahsyar ini jamaah haji berduyun-duyun berkumpul bersama-sama untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, nanti kita akan lanjutkan setelah ini. Anak-anakku sekalian, setelah jamaah haji seharian berada di padang Arafah, mereka sudah berzikir, bertasbih, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sore harinya setelah selesai Arafah, jamaah haji berduyun-duyun menuju ke Muzdalifah. Saat itu sudah maghrib dan mereka semua menuju ke Muzdalifah untuk bermalam di sana hanya sampai tengah malam. Di Muzdalifah ini jamaah haji menyiapkan diri untuk keesokan harinya, yaitu melempar jumrah. Apa yang mereka siapkan? Mereka akan mencari batu. Mencari batu seperti ini, dia cari batu. Berapa jumlah batu yang mereka kumpulkan? Jumlah batunya adalah 21 kali 3. Karena kita akan melempar jumrahnya sebanyak 3 hari. Satu harinya butuh batu 21 butir. Karena kita akan melemparnya di 3 sumur. Satu sumur 7 batu. 7 kali 3 berarti 21. Sehari 21 batu. Dan sebagai antisipasi biasanya jemaah haji melebihkan batu-batu itu menjadi biasanya lebih dari 21 untuk setiap harinya. Biasanya 29 atau lebih dari itu. Tergantung dengan kondisinya. Oke, di Muzdalifah ini semua jamaah haji biasanya hanya sampai jam 12 malam, kemudian setelah itu pergi ke Mina. Oke, mari kita ke Mina. Anak-anak, setelah dari Muzdalifah, jamaah haji berduyun-duyun menuju Mina. Di Mina melanjutkan istirahat yang tadi sudah dilakukan di Muzdalifah sampai tengah malam. Tengah malam menuju pagi, biasanya jamaah haji beristirahat sejenak di tenda-tenda yang sudah disiapkan, di maktab-maktab yang sudah disiapkan oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia. Mereka semua di sana beristirahat, tidur, atau ada juga sebagian jamaah yang langsung berangkat untuk melakukan lempar jumrah. Namun kebanyakan menahan diri untuk beristirahat dulu, mengumpulkan tenaga karena jalan menuju ke tempat jumroh sangat jauh, melewati terowongan-terowongan yang sangat panjang dan melelahkan. Oke anak-anak, setelah beristirahat di Mina ini, kita besok pagi akan melakukan jumrah. Sampai ketemu di tempat jamaah. Oke anak-anak, sekarang jamaah haji sudah bersiap-siap akan melakukan lempar jumroh. Ini adalah hari pertama untuk melakukan jumroh. Jumroh dilakukan biasanya sebanyak 3 hari. Ini adalah hari pertama. Biasanya perjalanannya sangat jauh kalau untuk jamaah Indonesia. Tempat tinggalnya yang tadi bermalam di Mina itu akan melakukan perjalanan kurang lebih jalan kaki 2 jam. Dan nanti sampainya di sana kita lihat sesampainya di tempat Jamarat, di situ ada sumur-sumur yang berdekatan, ada 3 sumur. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Di sana kita akan melempar jumrah. Kita siapkan batu yang sudah diambil dari Muzdalifah. Caranya seperti ini. Kita sudah siapkan 7 di tangan supaya kita tidak menghitungnya lagi. Kalau ini habis berarti dia sudah 7 kali. Caranya dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sampai 7 batu itu habis, baru kita pindah ke sumur berikutnya. Begitu juga Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pindah lagi ke sumur yang terakhir. Lempar lagi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sampai 7 batunya habis. Baru kemudian kita berdoa. Setelah itu kita kembali ke maktab di Mina. Oke anak-anak, setelah kita selesai melakukan lempar jumroh di hari yang pertama, maka larangan-larangan haji sudah tidak lagi diterapkan untuk jamaah haji yang sudah melakukan lempar jumrah pertama. Seperti memakai kain ihram ini, kita sudah boleh melepasnya sekarang. Kita sudah boleh melepasnya. Kita mengganti dengan pakaian biasa. Kita sudah boleh melepasnya seperti ini. Kita juga sudah boleh menutup bagian kepala.
kita sudah boleh menutup bagian kepala seperti ini, sudah boleh pakai baju biasa yang berjahit, sudah boleh pakai kain, sudah boleh pakai celana dan lain sebagainya, karena kita sudah menyelesaikan jamarat yang pertama. Nah, kalau sudah selesai itu, jamarat di hari kedua dan di hari ketiga boleh dilakukan dengan pakai baju seperti biasa pada umumnya. Kita sudah boleh mandi pakai sabun dan lain sebagainya. Oke anak-anak sekalian, setelah jamaah haji selama 3 hari mereka nginap di Mina untuk melakukan lempar jumrah, maka setelahnya jamaah haji akan berduyun-duyun kembali ke kota Mekah, ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah. Caranya bagaimana? Caranya tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad ada di sebelah kiri kita. Lalu kemudian kita mengucapkan kalimat seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu permulaan tawaf. Baru kemudian kita mengelilingi Ka'bah berjalan sambil membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus berputar. Ketika ada di Hijr Ismail, kita juga boleh merubah doa-doa kita. Ketika di Multazam atau di Maqam Ibrahim, kita juga boleh mengubah doa-doa kita dengan doa-doa khusus. Dan ketika kita sudah sampai di Rukun Yamani, di bagian sudut dari Ka'bah itu yang namanya Rukun Yamani, doanya khusus. Semua jamaah haji di situ doanya sama, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Posisi Rukun Yamani itu sudah dekat dengan Hajar Aswad. Jadi sampai ke Hajar Aswad dari Rukun Yamani itu saja doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai kembali lagi di Hajar Aswad, kita baca doa kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bisa mencium Hajar Aswad sambil mengucapkan itu boleh. Tapi karena biasanya saking padatnya, kita hanya dari jauh saja. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian putar lagi seperti tadi sebanyak 7 kali. Dan ingat, kita tidak boleh batal wudu. Kalau kita batal wudu, tawafnya diulang. Karena orang tawaf harus dalam keadaan suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Oleh karena itu kita berwudu terlebih dahulu. Nah, setelah selesai keliling Ka'bah sebanyak 7 kali, baru kita disunahkan untuk sholat di dekat Maqam Ibrahim. Di sana nanti ada Maqam Ibrahim. Baru kemudian kita sholat sunnah setelah melakukan tawaf. Allahu Akbar sampai salam. Setelah itu kita siap-siap sa'i ya. Oke, mari kita ikuti untuk sa'i. Anak-anak, sekarang kita sudah berada di Bukit Sofa. Bukit Sofa dan Bukit Marwah ada di sebelah sana. Sementara Ka'bahnya ada di sebelah sana. Nah, dari Bukit Sofa ini kita memulai untuk sa'i. Caranya adalah kita hadapkan ke arah Ka'bah, lalu kita baca kayak tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita jalan sambil membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti di sana akan ada garis batas warnanya hijau. Baru kita nanti akan ganti caranya, bukan berjalan tapi berlari kecil. Dan doanya pun ada doa khusus. Seperti ini, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram, sambil lari-lari kecil. Nah, disitulah jamaah haji biasanya akan menyiapkan tenaganya, karena ternyata putar balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu cukup melelahkan juga. Sebanyak 7 kali ya. Nah, 7 kali dari Sofa ke Marwah, Sofa ke Marwah, Sofa ke Marwah, dan berakhir di Marwah. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan melakukan tahallul. Oke anak-anak sekalian.
Setelah sa'i sudah kita laksanakan, ini kita sekarang sudah berada di Bukit Marwah. Kalau sudah di Bukit Marwah, kita akan melakukan tahallul. Tahallul yaitu menggunting atau memotong rambut kita dengan jumlah paling sedikit 3 helai. Yang paling banyak semuanya boleh dibotakin. Caranya bagaimana? Caranya kita ambil gunting, lalu kita minta orang yang sudah tahallul untuk memotongkan kita. Kalau orang yang belum tahallul tidak boleh memotongkan dulu. Jadi orang yang sudah tahallul kita minta untuk memotongkan kita. Dipotong bagian mana saja, sini juga boleh, bagian sini juga boleh, dibotakin semua juga boleh. Nah, itulah tahallul ya. Kemudian setelah tahallul selesai, berarti selesailah ibadah haji kita. Oke, anak-anak sekalian, nanti setelah selesai tahallul kita kembali dulu ke hotel. Biasanya jamaah haji sebelum balik ke Indonesia, mereka akan melakukan tawaf terakhir. Tawaf kayak tadi kelilingin Ka'bah, tapi ini bukan rukun haji. Tawaf terakhir ini namanya tawaf wada, di mana kita melakukan tawaf untuk perpisahan dengan Ka'bah. Kita melakukan tawaf 7 putaran. Setelah itu kita langsung ke arah hotel untuk tidak menengok-nengok ke arah Ka'bah lagi karena kita akan pulang ke Indonesia. Demikianlah urutan demi urutan dari manasik haji kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik dan bisa mengikutinya dengan baik pula. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal walaupun cuma sedikit dan sangat singkat untuk di kemudian hari jika kalian ingin melaksanakan ibadah haji atau mungkin juga ibadah umroh. Tidak terlalu jauh berbeda antara haji dan umroh, hanya ada beberapa bagian yang tidak dilaksanakan di umroh. Kalau di haji semuanya dilaksanakan. Demikian anak-anakku sekalian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.